Firman yang kau berikan padaku begitu damai dalam hatiku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Pada hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mendalami firman Tuhan sesuai dengan tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023. Adapun tema besar BKSN tahun 2023 adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Pasca pandemi COVID-19, ketika aktivitas dan perjumpaan fisik telah kembali normal, banyak orang tetap mempertahankan kebiasaan hidup selama pandemi, terutama dalam hal memanfaatkan media komunikasi. Kita mengalami apa yang menjadi kekhawatiran Paus Fransiskus dalam Laudato Si, bagaimana dunia digital kadang-kadang justru menghalangi kita untuk kontak langsung dengan kesusahan, kecemasan, dan sukacita orang lain, dan kompleksitas pengalaman pribadinya. Maka pada pertemuan kita kali ini, dalam pertemuan yang pertama, kita semua diajak untuk melihat ke dalam diri kita pribadi dengan mendalami subtema Kasih Allah Menggerakkan Evangelisasi Diri. Berhadapan dengan segala perubahan dan keterpurukan pasca pandemi, kita semua ditantang untuk masuk dalam pengalaman dan mengakui Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Pengalaman perjumpaan dengan Allah inilah yang menggerakkan kita untuk mengevangelisasi diri kita sendiri, sehingga pada gilirannya kita siap untuk terlibat dalam rencana penyelamatan Allah. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka dengan lagu pembukaan. Dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Puji Tuhan hai segala bangsa, puji Tuhan karena cintanya yang mengutus Roh-Nya bagi kita, agar kita satu dalam Bapa. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membaca, mendalami, dan merenungkan teks Kitab Yunus, bab 1, ayat 1-17. Perikop ini akan menggambarkan pergulatan dan pemberontakan Yunus ketika Tuhan mengutusnya pergi ke Niniwea, ibu kota Asyur, untuk mempertobatkan penduduknya. Alih-alih pergi ke Niniwea, Yunus berusaha lari dari Tuhan ke arah sebaliknya, yaitu ke kota Tarsis. Akan tetapi, Tuhan Sang Empunya Langit tetap mencari Yunus untuk dijadikan alat kasih-Nya. Melalui pengalaman menjauh dari Allah, Yunus ditantang untuk taat pada rencana kasih Allah. Pada akhirnya, kasih Allah inilah yang mendorong Yunus untuk mengakui Tuhan di tengah-tengah bangsa asing sebagai bentuk dari penginjilan terhadap dirinya sendiri.
Marilah berdoa. Allah sumber rahmat dan kekuatan kami sungguh menyadari bahwa terkadang rencanamu bukanlah rencana kami. Jalanmu berseberangan dengan jalan kami. Ajarilah kami untuk dengan rendah hati membuka telinga, hati dan pikiran kami, serta menundukkan diri kami pada kehendak dan rencanamu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah pada saat ini kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal itu menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah, dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah beritahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar.
Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah mendengarkan bersama tadi teks dari kitab Yunus. Bagian mana ya, karena tema bulan kitab suci nasional tahun ini berhubungan dengan kasih. Lalu kalau kita hubungkan dengan teks, bagian mana dalam teks tadi yang bisa kita pakai untuk menunjukkan karakter kasih Allah? Baik Romo, di ayat pertama tadi dijelaskan Allah mengutus Yunus ke kota Niniwe untuk menyerukan pertobatan di sana. Saya kira itu menjadi bagian dari karakter Allah. Ya, ayat ini bisa kita pakai ya untuk menunjukkan karakter kasih Allah. Yang mengapa kita katakan bisa dipakai untuk menunjukkan karakter kasih Allah? Kita bertolak dari situasi pada zaman itu. Setiap bangsa, setiap suku punya Allahnya masing-masing. Dan menurut mereka Allahnya itu hanya memperhatikan mereka, tidak memperhatikan yang lain. Dia tidak peduli dengan yang lain. Tetapi dalam teks yang kita dengarkan tadi dari ayat 1, ya di situ Yunus diutus ke Niniwe. Niniwe ini bukan bagian dari bangsa Israel, tetapi di sini diperlihatkan bahwa Allah peduli dengan mereka. Dan pada masa itu rumus umum ya, kalau jahat ya pasti dihukum. Tetapi dalam ayat yang kita dengarkan tadi itu ya, Allah mengutus Yunus untuk memperingati Niniwe, ya bukan untuk menghukum. Ini yang bisa kita pakai tadi ya untuk menunjukkan karakter kasih Allah. Allah peduli ya bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi juga kepada orang Niniwe. Niniwe ini bisa menjadi perwakilan dari semua bangsa yang bukan Yahudi atau bukan orang Israel. Kasih Allah yang universal ditujukan kepada kita semua. Lalu ya kalau kita lihat teks tadi, dalam perjalanan terjadi badai besar. Apa yang membedakan tanggapan Yunus dengan para awak kapal saat menghadapi badai itu? Kalau awak kapal sendiri Romo, mereka merasa ketakutan dan mereka itu berusaha untuk menyelamatkan kapal dengan membongkar muatannya sehingga kapal menjadi ringan. Sementara Yunus sendiri dia merasa tenang dan tidak peduli dengan situasi yang terjadi. Mungkin itu saja Romo. Ya, itu yang kita lihat dari teks tadi, ya, perbedaan tanggapan antara Yunus dengan para awak kapal ketika menghadapi badai. Ya, para awak kapal kalau kita lihat tadi mereka menjadi takut. Kemudian bukan hanya sekedar takut, mereka juga berseru-seru menyebut nama Allah mereka. Lalu yang berikut juga mereka berusaha untuk meringankan kapal. Ya, mereka tahu ya bisa jadi karena muatan terlalu banyak itu berpengaruh terhadap kondisi kapal. Karena itu mereka berusaha untuk meringankan kapal dengan cara membuang muatan itu ke dalam lautan. Beda dengan Yunus. Yunus tadi memilih untuk turun ke bagian bawah kapal. Ya, kalau kita melihat kata turun ini sudah sejak awal dilakukan oleh Yunus. Ya, ketika Tuhan percayakan dia ke Niniwe, ya, Yunus mengambil arah yang sebaliknya. Mengapa kita katakan mengambil arah yang sebaliknya? Niniwe itu terletak di bagian timur dari Yerusalem. Yerusalem ya, di bagian timur Yerusalem. Sedangkan Tarsis itu di bagian barat dari Yerusalem. Ya, selatan barat, kalau dalam peta modern sekarang itu di pesisir Spanyol. Yunus sejak awal memilih untuk menjauh dari Tuhan. Dan jalan yang dia pilih yang pertama itu turun. Ya, tadi dalam teks kita dengar dikatakan bahwa dia pergi ke Yafo.
Tapi dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai itu yarat, artinya dia turun. Itu berarti saat dia ditugaskan oleh Allah itu mereka berada di posisi ketinggian, dan para pakar kitab suci selalu menunjukkan Yerusalem sebagai tempat itu. Kemudian dia turun ke Yafo, dan persis pada masa itu sudah ada pelayaran dari Yafo menuju ke Tarsis. Yang menarik kalau kita melihat tanggapan Yunus, dia disuruh ke timur tetapi dia memilih jalan ke barat. Ya, dalam budaya kita, ya, timur dan barat itu seringkali juga dipakai untuk menggambarkan kehidupan. Di timur matahari terbit, di barat matahari terbenam. Lalu matahari terbit itu disimbolkan dengan kehidupan, kelahiran, sedangkan matahari terbenam itu simbol akhir hidup manusia atau kematian. Ya. Yunus ketika dipercayakan untuk membawa kehidupan ke timur, memperingati Niniwe, merupakan bagian dari jalan untuk membawa mereka kepada kehidupan. Tetapi Yunus memilih ke barat, memilih pada kematian. Dan itu secara konsisten terlihat dalam teks ini. Dia turun ke tempat yang lebih rendah. Dan dalam tradisi orang Yahudi, ya, kematian itu berkaitan dengan dunia bawah, dunia turun. Tadi dia turun ke Yafo, kemudian dalam peristiwa ini dia turun lagi ke bagian bawah kapal, dan pada bagian akhir dari teks dia akan turun masuk dalam perut ikan besar, masuk dalam kegelapan. Ya, ini simbol dunia kematian dalam dunia hidup orang-orang Yahudi. Ya, itu yang terjadi pada Yunus ini. Ya, ketika yang lain berteriak-teriak memanggil nama Allah mereka, ya, Yunus diam-diam saja. Nah, itu berarti dia sungguh-sungguh mau menjauh dari Allahnya. Dia tidak peduli dari Allahnya. Ya, mungkin secara sederhana kita katakan, dia berpikir ya mau mati. Dia tidak peduli lagi dengan yang lain-lain. Dia tidak peduli dengan hidup, karena dia sudah sejak awal memilih itu melalui arah yang ia tunjukkan itu. Yaitu yang bisa kita lihat berkaitan dengan perbedaan tanggapan antara Yunus dengan para awak kapal. Apa yang terjadi pada Yunus dan awak kapal pada bagian-bagian akhir cerita tadi? Ipin. Baik, Romo. Pada bagian akhir perikop tadi diceritakan bahwa orang-orang itu menyerukan nazar kepada Tuhan. Memang sebelum itu mereka ada diskusi akan apakan Yunus, begitu. Mereka membuang Yunus ke laut. Lalu setelah itu mereka berusaha untuk membawa kapal ke daratan, Romo. Dan sebanyak itu juga mereka menyerukan nazar. Seingat saya. Ya, pada bagian akhir tadi kita melihat dua hal yang berbeda juga. Para awak kapal tadi selamat, sedangkan Yunus dia diterkam oleh seekor ikan besar. Ya, ini perbedaan. Ya, selamat dan ya Yunus masuk dalam kegelapan. Kan dalam perut ikan itu ya kegelapan. Ya, bisa kita katakan para awak kapal ini mengalami itu, keselamatan itu ya sebagai berkat yang mereka terima dari sikap mereka dalam keseluruhan teks tadi. Ya, kita dengarkan tadi ketika badai besar mereka berteriak memohon kepada Allah mereka. Itu berarti mereka merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bisa mereka andalkan. Lalu kemudian ya ketika kepada Allah mereka berseru, mereka melihat tidak ada perubahan situasi, mereka punya keyakinan Allahnya Yunus yang pasti bisa membantu mereka. Memang kalau kita lihat Yunus dalam dialog dengan mereka itu sedikit berubah. Arti kalau pada bagian awal tadi kita katakan dia menjauh, tidak peduli dengan Tuhan Allah. Tapi dalam dialog dengan para awak kapal tadi dia sedikit membuka hatinya. Dari mana kita tahu bahwa dia sedikit membuka hatinya? Dia bercerita tentang siapa Allahnya. Dia katakan Tuhan semesta langit yang menciptakan daratan dan lautan. Itu berarti pada bagian ini Yunus mengevangelisasi para awak kapal tadi. Para awak kapal yang notabene
dari sudut pandang orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi itu orang kafir, ya, tetapi mereka punya keyakinan pada Allahnya Yunus, dan kemudian ketika Yunus memperkenalkan Allahnya, ya, para awak kapal ini memberikan tanggapan positif tentang itu. Ya, sementara Yunus, ya, memang dalam pernyataan Yunus ini ada satu hal yang bertentangan. Bagian mana yang bisa kita katakan bertentangan? Dia katakan ini, saya ini orang Ibrani, saya takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan dalam tradisi kebijaksanaan orang Yahudi itu merupakan ciri orang bijaksana. Orang bijaksana takut akan Tuhan. Apa petunjuknya bahwa dia takut akan Tuhan? Dia taat pada hukum Tuhan. Dia mendengarkan Tuhan. Dia membiarkan dirinya dituntun dan dibimbing oleh Tuhan sendiri. Tapi Yunus, dia tahu itu, sadar itu, tapi dia tidak perlihatkan itu ketika dia menolak apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Lalu ketika yang lain berteriak, berseru, dia diam-diam saja, ya, tidak ingat lagi Tuhannya. Lalu pada akhirnya, ya, Yunus mengalami itu tadi, dia masuk dalam kegelapan, sedangkan para, ya, awak kapal tadi, ya, itu mereka mengalami keselamatan. Ya, dari kisah Yunus ini ya terlihat, ya, bagaimana kita hendaknya memosisikan diri di hadapan Allah, ya, bahwa kita itu harus membangun hidup di atas dasar bahwa betapa pentingnya kehadiran Allah dalam hidup kita. Lalu betapa penting juga untuk membangun hidup bersama dengan Allah, dekat dengan Allah. Ya. Memilih untuk menjauh dari Allah, yaitu berarti kita sedang memilih jalan menuju kehancuran sebagaimana yang dialami oleh Yunus. Ya, sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih, ya, dari kisah Yunus tadi ketika dikatakan, ya, dalam tema kita evangelisasi diri. Ya, evangelisasi diri boleh kita katakan, ya, bagaimana kita membentuk diri kita secara terus-menerus dalam jalan iman yang berpusat pada Kristus, supaya kita bisa memahami kasih Allah, hidup di dalamnya, dan memperlihatkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, terima kasih Romo. Saudara-saudari, mari pada saat ini secara bersama-sama kita nyanyikan lagu Dayung di Arus. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai. Di tengah taufan hidup yang ramai, bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang, sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut medan hidupmu. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan mendalaminya secara bersama, marilah pada saat ini kita bertanya kepada diri sendiri dan berusaha membangun aksi nyata dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bertolak dari pengalaman awak kapal yang terombang-ambing di tengah laut dan berseru-seru kepada ilah mereka, apakah saya juga ingat akan Allah dan berseru kepadanya
ketika dihadapkan pada badai kehidupan? Setelah Yunus yang dianggap menjadi penyebab badai dibuang ke laut, badai menjadi reda. Dapatkah saya menemukan sumber-sumber dosa yang menjadi penyebab badai dalam diri, keluarga, masyarakat, atau bangsa saya? Beranikah saya membuangnya? Apakah saya lebih suka mencari kenyamanan dengan memilih diam dan bersembunyi daripada terlibat dan berjuang untuk mengatasi badai di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat? Apakah saya mampu mengevangelisasi diri sendiri sehingga pada gilirannya saya siap untuk terlibat dalam rencana penyelamatan Allah di kehidupan sehari-hari? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kiranya kita dapat membangun aksi nyata di tengah kehidupan ini. Dan untuk mengungkapkan niat untuk melakukan aksi nyata ini, marilah pada saat ini kita menyampaikan doa-doa permohonan kepada Allah dan memohon agar kita bersedia menerima tugas dan perutusan dalam lingkungan dan masyarakat kita. Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk setia mendengar sabda Putra-Mu, menghayati dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon, pimpinlah kami dengan Roh Kudus, agar mampu memberi kesaksian tentang kerajaan Allah melalui perkataan dan karya nyata bagi sesama dalam lingkungan sekitar kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Gerakkanlah hati orang-orang muda untuk mengambil bagian dalam karya perwartaan gereja bagi dunia sekarang, terutama dalam memperjuangkan keadilan dan keutuhan ciptaan-Mu. Marilah kita memohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyatukan segala niat aksi nyata kita dan segala doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang kegiatan sharing kami pada hari ini. Kami mohon mampukanlah kami mendengarkan dan memahami suara-Mu serta taat pada kehendak-Mu. Semoga Engkau senantiasa memperbarui hidup kami, sehingga kami mampu menjalankan peran kami dengan baik dalam mewartakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Stanis. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
kita sekalian, hidup kita teristimewa, usaha-usaha kita untuk menunjukkan kasih Allah diberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Mari kita bersatu, ya bersatu, membangun dunia baru, dunia baru. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Ekonomi sejahtera, ya sejahtera, adil dan ekologis, ekologis. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Bekerja sekerasnya, ya terjamu, nampakkan karya Kristus, karya Kristus. Marilah kita membangun dunia di dalam